Kembali bersama kami, pemirsa 11 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan dan penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki aksi penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 11 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan dan penjarahan. Para tersangka ini adalah warga Tangerang Selatan dan Jakarta. Mereka berperan aktif melakukan tindak pidana di rumah Sri Mulyani. Jadi perlu kami sampaikan untuk terkait kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pengerusakan rumah dari Ibu Sri Mulyani. Alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan. Ke-11 tersangka masih diperiksa intensif di Polres Tangerang Selatan. Sementara tersangka lainnya masih terus diburu polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Mendapatkan tugas berat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan target 8%, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tak akan banyak mengubah kebijakan fiskal yang sudah ada. Purbaya juga akan terus berkoordinasi dan berguru pada Sri Mulyani. Usai dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat tugas besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%. Menurutnya, ia tidak akan terlalu mengubah kebijakan fiskal yang sudah ada dan akan terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Yang jelas kita tidak akan mengambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Yang ada akan kita optimalkan sehingga bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu utamanya itu. Jadi ke depan expect sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan lebih cepat dibanding sebelumnya. Belum sempat, tapi saya bilang Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu ke waktu dan dia bersedia. Menjalin komunikasi. Dia bersedia ngajarin saya, gitu kira-kira. Purbaya percaya diri bisa mempercepat pelaksanaan program yang sudah ada sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ia juga menyebut akan memperbaiki anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG saat ini dengan mudah. Karena pengalaman dirinya sejak 15 tahun lalu berkecimpung di dunia pasar modal. Tim iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Purbaya menyebut perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global menjadi pemicu ketidakpastian global. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Ketidakpastian global terutama dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global. Fragmentasi dan proteksionisme global juga dinilai mengganggu rantai pasok, yang pada akhirnya memicu volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Meski demikian, Purbaya menilai sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi pertumbuhan ekonomi. Meskipun menghadapi tarif tinggi dari Amerika Serikat, aktivitas perdagangan dan produksi juga tetap berjalan setelah kebijakan tarif diumumkan pada April lalu. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang mampu bertahan menghadapi tekanan global tersebut. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tercatat sebesar 5,12%.
Capaian tersebut lebih tinggi dari kuartal pertama sebesar 4,87%. Dalam rapat kerja pertamanya dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan lagi bergaya koboi. Hal ini disampaikan usai dirinya menjadi sorotan akibat pernyataannya yang menuai kontroversi. Di hadapan anggota DPR, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya, termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Satreskrim Polres Serang bersama Satgas Pangan menggerebek sebuah pabrik penggilingan padi di Desa Pasir Limus, Kabupaten Serang. Petugas menangkap pemilik pabrik serta puluhan karung beras oplosan dan tidak layak konsumsi. Pemilik pabrik berinisial SU ditangkap polisi bersama 94 karung beras oplosan yang telah dikemas dalam karung merek terkenal berukuran 25 kg. Selain itu, petugas juga menyita 10 ton beras tidak layak konsumsi yang diolah menggunakan mesin heller. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang menemukan dugaan praktik pengoplosan beras di pabrik penggilingan milik pelaku. Beras tidak layak konsumsi dikumpulkan dari beras sisa hajatan yang dibeli dengan harga murah, lalu dioplos dengan beras premium dan dikemas dalam karung bermerek. Upaya curang ini telah dilakukan pelaku selama hampir 10 tahun. Untuk membelinya rata-rata masyarakat umum, jadi dia jual itu untuk di kios pribadinya dia sendiri. Bisa dibilang tidak layak konsumsi, emang apa sih Bang? Ada bahan yang berbahaya atau apa nih? Setelah hasil uji lab, banyak jamur yang tidak bisa untuk dikonsumsi oleh manusia, seperti itu. Itu berasnya ada berapa banyak, Pak? Untuk beras yang kita amankan kurang lebih ada 5-6 ton. Pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan curang dan terancam hukuman pidana penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Beras SPHP saat ini menjadi jenis beras yang paling dicari di pasar tradisional Kota Bandung. Selain langka, warga juga mengeluh akibat kenaikan harga beras. Kali ini saya mau perlihatkan balik lagi dutan. Lebih dari 1 tahun beras SPHP hilang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, pedagang kehilangan pemasukan hingga mencapai 70%. Walaupun nggak ada ya cari aja yang lain aja gitu. Yang penting kan nggak jauh beda lah daripada susah-susah nyari ya. Kita kan butuh makan, jadi yang ada aja. Kelangkaan beras SPHP di pasaran turut mengkerek harga beras medium dan premium. Harga beras medium yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras premium dari yang sebelumnya Rp14.000 kini naik menjadi Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Berapa berarti, Pak? Dari premium tuh yang harga premium yang paling ini yang rendah 15.000, yang menengah 16.000, yang tinggi itu yang paling mahal 18.000. Sampai 18.000 berarti. Untuk HET-nya sendiri? Kekosongan beras SPHP di pasar diantaranya dipicu dari aturan baru pemerintah yang harus dipenuhi pedagang sebelum mengambil beras. Pedagang berharap agar Bulog segera mencari solusi agar mereka bisa kembali mendapatkan beras jenis SPHP dengan aturan yang dipermudah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.